Tolong, selamatkan anak ini. Selamatkan anakku. Tolong bangun dulu. Anak ini memiliki masalah jantung bawaan. Ada riwayat genetik di keluarga. Tidak ada. Ketika anak itu baru lahir, dia baik-baik saja. Sekarang jadi begini. Dokter, tolong. Selamatkan anakku. Aku akan berlutut untukmu. Jangan terburu-buru. Jangan khawatir. Kami akan rawat sebaik mungkin. Anda perlu istirahat sekarang. Direktur Zheng, Nyonya Yi alami pendarahan pasca melahirkan. Dekan ingin kamu segera pergi ke ruang operasi. Tapi, Dokter, selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Xiaozhen, kenapa masih di sini? Cepat pergi ke ruang operasi. Tapi ini, Dokter, anakku. anak dari kelas bawah ini. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan keselamatan Nyonya Ye? Cepat pergi. Dokter, Atur dokter untuk anak itu. dokter, anakku. Dokter. Selamatkan anakku. Dokter, selamatkan anakku. Mohon selamatkan anakku. Saya mohon pada kalian semua, selamatkan anak saya. Nona muda tidur dengan nyenyak sekali. Saya hanya berharap Nyonyai melewati kesulitan ini, agar saya juga bisa menerima angpau. Anakku. Ibu tak berguna, tak bisa selamatkanmu. Ibu cuma bisa menukarmu dengan gadis kaya. Ini adalah cara ibu. Cuma ini cara yang ibu pikir bisa selamatkanmu. 5 tahun kemudian. Nyonya, ini pengasuh baru. Lu Sukin, putri tertua dari grup Roshan. Selamat ulang tahun, Nona muda. Ayo, coba kue yang ibu beli untukmu. The film Terlalu was kecil. translated Aku tidak mau and kue yang kau beli. narrated by M Media. Ini dia kue besar, sayang. Cepat kemari. Cantik kan? Lihat badut itu. Lihatlah anak ini, sangat nakal. Kenapa bayi sangat nakal? Badut. Lin Yan Yan, anak angkat Lin Hong. Mama janji rayain ulang tahun Nian Nian. Bersamaku. Mama, Nian Nian merindukanmu. Mama, Nian Nian, Mama, kau sudah bekerja keras. tidak sulit. Ibu ingin merayakan ulang tahun Nian Nian. Lihat ini apa? Kue. Yang ini tidak sengaja rusak. Terima kasih, Mama. Ini sendok. Bagaimana dengan bagian yang rusak? Ibu makan. Ini? Nian Nian, makan bagian ini. Ibu akan menyalakan lilin ulang tahunmu.
Aku harap Mama tetap sehat dan kuat. Pulang kerja lebih awal. Untuk bersama Nian-Nian. Salju turun. Mama, ada apa? Jangan menakuti Nian-Nian. Ibu baik-baik saja. Mama, makan kuenya dan jangan menangis lagi. Mama, ibu tidak lapar. Nian-Nian, kamu makan. Guru bilang, ulang tahun Nian-Nian. Hari berat Mama, Mama makan. Mama, Nian-Nian juga belajar sebuah lagu. Nian-Nian akan menyanyikannya untukmu. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Anak di bumi merindukan Mama. Tiap malam teringat kata Mama. Air mata berkilauan, bunga lupeni. Lima belas tahun kemudian. Semuanya, semangat. Pelayan, maaf saya terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Hon, kembali dan bersihkan. Pelayan, tolong, biarkan saya menyambut nona muda. Saya adalah orang yang mengawasinya tumbuh dewasa sejak dia kecil. Siapa tak lihat nona muda tumbuh? Cepat kembali dan bersihkan. Jangan paksa aku bilang 3 kali. Pelayan, Kembali. untung tidak ada goresan. Apa kamu buta? Mobilku sangat menyilaukan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Jelas, kamu tidak melihat ke belakang. Dan langsung membuka pintu mobil. Sudahlah, aku sedang buru-buru. Dan tidak ada yang terluka. Aku tidak butuh kamu mengganti rugi. Baru pulang, sudah ketemu orang miskin begini. Sial sekali. Selamat datang di rumah, nona muda. Selamat datang di rumah, nona muda. Mama, kenapa batuk lagi? Ibu baik-baik saja. Biar aku saja, debunya agak tebal. Apakah kamu sudah mendapatkan ijazah kelulusanmu? Ya, aku melakukannya. Aku juga mendapatkan tawaran. Dari Luoxian Group menawarkan. Baguslah. Berhenti, kamu bikin berantakan berdebu. Bagaimana jika Nyonya dan nona muda menghirup debu? Mama, aku baru sampai di depan pintu. Ditabrak orang terburu menuju maut. Seorang gadis miskin. Ibu, kita harus mencari tahu dengan jelas. Siapa orang ceroboh itu yang menabrak putri kita? Mama masih yang terbaik. Itu kamu. Oh tidak, aku tidak menyangka dia adalah Luo Suiking, nona muda keluarga Luo. Kamu mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Dia yang baru saja aku sebutkan. Gadis miskin itu, pelayan. Apakah dia juga pelayan di rumah kita? Nona muda, dia putri saya. Dia datang membantu saya bersih-bersih. Aku pulang dan beri pelajaran padanya. Lin Hong, ada apa denganmu? Keluarga Luo kita, bukan untuk sembarang orang. Bisakah orang datang pergi sesuka hati? Nyonya Ye, tanggung jawab atas insiden ini tidak sepenuhnya ada padaku. Nyonya, Nian-Nian masih muda dan tidak mengerti banyak hal. Dia masih muda. Dia nggak tahu kamu sudah hidup selama ini. Apakah kamu juga tidak tahu apa-apa? Aku benar-benar tidak tahu. Apa gunanya keluarga Luo mempertahankan orang sepertimu? Nona muda benar untuk menegur saya. Tapi saya janji, itu tidak akan terjadi lagi. Belajar di ibu kota kekaisaran pasti sangat sulit. Lihat, kamu jati kurus. Kamu mau makan apa? Ibu akan meminta dapur membuatnya. Nyonya, saat nona muda masih kecil, dia paling suka sup yang saya buat. Saya akan segera membuatnya untuk nona muda. Lin Hong, kamu sudah di keluarga Luo lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu gak ngerti aturan? Aku sedang berbicara dengan mamaku. Untuk apa kamu menyalah? Lin Hon, nona muda, baru balik. Sudah bikin dia marah. Aku rasa kamu tidak ingin bekerja di sini lagi. Seseorang, bawa dia pergi. Jangan usir saya. Nona muda, saya tahu saya salah. Nyonya, nona muda,
Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Jangan usir saya. Nona muda, tolong jangan usir saya. Pergi sana. Siapa tahu kamu bersih atau tidak. Bagaimana jika ada bakteri atau virus? Mama baik-baik saja. Bukan apa-apa. Ibu hanya tidak berdiri tegak. Mama, seperti nenek tua itu. Mengapa kamu masih mempertahankannya? Sejak aku kecil, dia selalu menggangguku. Sangat menyebalkan. Kamu, berhenti di situ. Dengan hak apa, kamu mendorong mamaku? Atas dasar apa ini keluarga Luo? Lin Hong adalah pengasuh keluarga Luo. Apa salahnya aku mendorongnya? Nian, ibu baik-baik saja. Meski mamaku pengasuh keluarga Luo. Dia juga orang yang lebih tua darimu. Kamu mengerti atau tidak? Apa arti hormati tua, sayang muda? Ulangi itu. Nyonya, saya minta maaf, Nian. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan dia. Aku bilang Luo Suiking tidak punya sopan santun. Dan tak tahu hormati tua, sayang muda. Apakah ibumu tidak mengajarimu bahwa ada perbedaan status di antara manusia? Dia nggak ajari soal kelas. Apakah dia juga tidak mengajarimu? Kebijaksanaan tak kenal kaya atau miskin. Manusia terbagi bangsawan dan rendahan. Nian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Mama. Ayo pulang. Pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu membatasi kebebasan pribadi. Membatasi kebebasan pribadi. Jelas-jelas kamu yang masuk dulu ke keluarga Luo tanpa izin. Kamu menganggap keluarga Luo itu apa? Apakah keluarga Luo tempatmu datang kapan saja? Dan pergi kapan saja kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Sebelum kamu membiarkan kami pergi, minta maaf. Kenapa harus aku? Jelas sekali. Luo Suiking mendorongku duluan, dan kamu baru saja memukul seseorang. Kenapa? Karena aku adalah nona muda keluarga Luo, dan kamu hanyalah anak pengasuh. Karena keluarga Luo kami sangat kaya raya. Sedangkan keluargamu miskin. Karena hanya dengan satu kata dariku, aku bisa bikin kamu kehilangan rumah di Jiangju. Tanpa tempat berpijak. Memang, seperti ibu, seperti anak. Apa? Jangan. Mama. Luo Suiking, aku akan melawanmu. Gadis sialan. Jangan gegabah, ibu baik-baik saja. Mama baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo pergi, Mama. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Lin Nian, kamu belum meminta maaf padaku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Bibi Lin Hong. Lin Nian ini baru saja mendorongku. Bukankah seharusnya dia meminta maaf padaku? Bibi Lin Hong, aku tidak sengaja menargetkanmu. Hanya saja Lin Nian baru saja menabrak mobil sportku. Selama dia bersedia meminta maaf padaku, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kamu tak usah pergi dari keluarga Luo. Benarkah? Mama, jangan percaya omong kosongnya. Tentu saja, Bibi Lin Hong, aku, Luo Suiking, selalu menepati janjiku. Nian, bagaimana kalau kamu minta maaf pada nona muda itu ya? Kenapa, Mama? Mereka memperlakukanmu seperti ini. Nian, minta maaf. Anggap saja Mama memohon padamu. Maafkan aku. Aneh, di mana draft desainnya? Apakah aku tinggalkan dia di rumah Luo? Nian, jangan kembali mencari mereka. Mama, aku cuma balik ambil draft desain. Mama, ada apa? Mama baik-baik saja. Hanya sedikit gula darah rendah. Nian, maafkan aku. Mama tak seharusnya paksa kamu minta maaf. Draft desain bisa digambar ulang. Kesehatan Mama lebih penting. Tidak apa-apa, Mama, kamu mamaku. Aku akan mendengarkanmu. Ayo pulang.
Barang berantakan apa ini? Yang kamu letakkan di sofa. Pengasuh di rumah ini benar-benar semakin tidak patuh. Ini adalah draft desain yang luar biasa. Mungkinkah ibu? Itu gadis malang Lin Nian Nian yang menggambarnya. Beraninya dia? Karena aku menemukannya, maka itu milikku. So Ching, aku sudah merebus sup kesukaanmu. Eyo, ibu, aku ingin pergi ke departemen desain Luoxin Group. Baiklah, Mama akan mengatur agar kamu pergi ke grup Luoxin untuk menjadi presiden departemen desain. Orang tua seperti ini, kenapa kamu masih memeliharanya? Sejak kecil, dia selalu menempel padaku. Sangat menjengkelkan. Mama hanya ingin bersamamu, lebih dekat denganmu. Dan tidak ingin kamu membenciku. Mama. Mama, kenapa Mama selalu batuk? Mama mau ke rumah sakit periksa. Tidak perlu. Besok adalah harimu untuk melapor ke grup Luoxin. Hari yang penting, kamu harus tidur lebih awal. Tapi kamu, Mama baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat. Mama juga ingin tidur. Jadilah gadis baik dan dengarkan. Nona muda, Lin Hong sudah tiba. Lin Hong, beraninya kamu masih menginjakan kaki di pintu keluarga Luo. Nona muda, aku sudah kemarin mendisiplinkan Nian Nian. Tolong, biarkan aku tinggal. Aku mohon padamu. So Ching, Mama cuma mau habiskan waktu sama kamu. Lin Hong, kamu mendisiplinkan gadis liar itu adalah urusanmu. Sekarang, keluarga Luo kami tidak lagi membutuhkan kamu, pelayan ini, keluar. Nona muda berkata, jangan membuang-buang makanan. Aku selalu mengingat itu. Aku selalu mengingatnya. Aku. Baiklah. Malam ini, kebetulan aku pesta untuk rekan kerja di rumah. Kalau begitu, kamu bisa tinggal bantu dekorasi. Terima kasih. Terima kasih, Nona muda. So Ching, selama aku bisa berada di sisimu, Mama bersedia melakukan apa saja. Tapi ini, kamu menyerahkan diri. Aku ingin kamu dan Lin Nian Nian sama-sama tahu konsekuensi menyinggungku. Lin Nian Nian. Tadi malam, saat aku melihat nama-nama karyawan magang baru di departemen desain, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Nona muda, Anda mengenalnya. Tentu saja aku mengenalnya. Nona Lin sebelumnya mendorongku. Bagaimana mungkin aku lupa? Lin Nian Nian apa? Beraninya kamu. Seorang magang. Berani mendorong nona muda. Berani mendorong presiden. Semuanya, silakan kembali bekerja. Oh, benar. Kamu tidak perlu bekerja. Pekerjaanmu hari ini adalah membersihkan kantor ini. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Tidakkah kamu mendengar presiden? The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang kuduga, dia menggambar lagi. Tidak, aku ingin dia dipermalukan di perusahaan dan tidak bisa bertahan. Rekan-rekan, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Malam ini akan ada pesta yang diadakan di rumahku. Semua orang ingat untuk datang. Tidak boleh ada satu orang pun yang absen. Presiden, aku tidak punya waktu. Lin Nian Nian, apa maksudmu dengan itu? Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa. Namun kamu satu-satunya yang membuat masalah. Apakah kamu masih menginginkan pekerjaan ini? Apakah kamu mampu melakukannya? Lin Nian Nian, ini pertemuan pertama kita. Jangan jadi perusak suasana. Kalau tidak, Bibi Lin Hong akan kecewa.
Rekan-rekan, dengarkan aku sebentar. Malam ini, semua orang bisa berkumpul di sini. Siapa yang harus kita syukuri? Nona muda. Ayo, mari kita semua mengangkat gelas untuk Nona muda. Berterima kasih kepada Nona muda. Berterima kasih kepada Nona muda. Sucing sudah dewasa. Jelas terlihat. Semua orang sangat menghormatinya. Ini membuat hatiku tenang. Tunggu. Nona muda, apa perintah Anda? Nona muda. Ini adalah baru saja dikirim dari kebun buah. Nona muda. Nona muda, ini buah-buahan yang bagus. Jangan dibuang. Mama. Nona muda, jangan dibuang. Mama. Jangan dibuang, Nona muda. Lin Hong, buah segar seperti ini. Beraninya kamu membuangnya begitu saja. Ambil dan makan, sekarang. Luo Suking, ini urusan kita berdua. Kenapa kamu menindas mamaku? Menggertak, jangan bicara omong kosong. Sejak aku kecil, buah yang jatuh ke tanah ini, Lin Hong ini, tidak pernah jijik. Lin Hong, cepat ambil dan makan. Makanlah. Makanlah, makanlah. Makanlah, makanlah, ambil. Nona muda, buah yang jatuh ke tanah itu kotor. Aku akan mencucinya sebelum makan. Sangat manja. Kamu yang dulu. Selalu bisa memakannya langsung. Apa? Lin Nian ada di sini. Malu. Takut kehilangan muka di depannya. Itu cukup sederhana. Seseorang bawa Lin Nian dan singkirkan dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tolong biarkan Nian pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan Nian, Nona muda. Lin Hong, selama kamu memungut buah dari tanah dan memakannya, aku berjanji tidak akan mengganggu Lin Nian. Mama, jangan dimakan. Baiklah. Aku akan memakannya. Mama. Mama, jangan dimakan. Mama. Hei, Mama. Mama. Aku mohon, Mama. The film was translated Mama, and aku mohon. narrated by Mama, Media. jangan dimakan. Mama. Mama, jangan dimakan. Mama. Makan sedikit saja tidak cukup. Ini, ambil semua ini, dan makan semuanya. Mama, Lin Nian, kenapa bisa begitu melihat ibumu makan buah? Kamu bahkan tidak bisa berjalan lagi. Lin Nian, bawa dia pergi. Nona muda, aku mohon padamu. Tolong maafkan Nian, jauhkan dariku. Nona muda. Aku minta maaf padamu atas nama Nian. Tolong maafkan Nian. Nona muda. Nona muda. Nian. Kalian ibu dan anak lagi. Benar-benar orang rendahan. Sifat jahat sulit diubah. Ibu, lihatlah Lin Nian. Dia baru saja melemparkan buah ke wajahku. Riasanku rusak. Sucing kita terluka. Tenang saja, Mama akan membalas dendam untukmu. Lin Hong, Sucing kita membiarkanmu tinggal. Itu adalah berkah bagimu. Kenapa bawa anak liar itu dan membawanya ke rumah kami? Nyonya, tidak seperti itu. Jika bukan karena Luo Sucing memaksaku datang, aku tidak akan pernah seumur hidupku menginjakan kaki di rumah keluarga Luomu. Omong kosong apa yang kau katakan? Sucing, kami sangat membencimu. Mengapa dia mengundangmu? Kalau begitu kamu harus bertanya, putri kesayanganmu, niat jahat apa yang sebenarnya dia miliki? Nian, jangan bicara lagi. Nona muda tertua adalah anak yang baik. Kau tidak bisa membicarakannya seperti itu. Lin Nian, bahkan ibumu sendiri tidak membantumu. Mama, Lin Nian, juga dari Departemen Desain Grup Luoxian. Aku dengan ramah mengundangnya untuk datang bermain hari ini. Siapa sangka, dia akan menjadi gila dan melemparkan buah padaku. Semua orang bisa bersaksi. Tepat sekali. Tepat sekali.
Nyonya, ini bukan salah Nian. Ini salahku. Kalau mau menghukum, hukum aku. Menyingkir. Aku tidak menyangka gadis liar sepertimu masih bisa mengandalkan bakat tertentu untuk masuk ke grup Luoxian kami. Tapi orang sepertimu tidak pantas bekerja dengan Su Qing kami. Kau dipecat dari grup Luoxian. Mama, pemecatan ini tidak cukup. Seseorang seperti Lin Nian seharusnya tidak diizinkan menodai profesi seorang desainer. Tepat sekali. Sampaikan perintahku mulai hari ini. Industri desain kami akan sepenuhnya blacklist Lin Nian. Kalau ada yang berani rekrut dia di Jiangsu, mereka akan menjadi musuhku, Ye Qingmei. Atas dasar apa? Atas dasar apa kan? Karena aku adalah kepala desainer Jiangsu. Karena grup Luoxian kami adalah pemimpin desain Jiangsu industri. Karena keluarga Lu kami adalah keluarga terkemuka di Jiangsu. Nyonya, kau tidak bisa blacklist Nian. Dia sangat berbakat. Draft yang dia rancang sangat indah. Bakat. Gadis liar yang kau lahirkan, bakat apa yang mungkin dia miliki? Tidak. Nian, dia sebenarnya adalah penggemarmu. Dia selalu menganggapmu sebagai idolanya. Terlebih lagi. Dan dia, sepertimu, Nyonya. Berbakat. Bakat. Saat ini, orang-orang berbakat ada di mana-mana. Di grup Luoxian kami. Mereka tak terhitung. Kami tidak kekurangan satu Lin Nian pun. Siapa suruh kamu provokasi Su Qing? Dia marah. Kau pantas di blacklist. Kalau begitu masukkan aku ke daftar hitam. Dengan adanya kamu diluaskan grup. Dan orang-orang seperti Luo Su Qing. Cepat atau lambat akan merosot. Beraninya kau berani mengutuk grup Luoxian. Anak seorang pengasuh. Bakat apa yang mungkin dia miliki? Mengapa dia harus bekerja dengan kami? Nian, jangan biarkan kemarahan sesaat merusak masa depanmu. Nyonya. Impian Nian adalah menjadi desainer yang hebat. Tolong, berikan dia kesempatan. Jangan blacklist dia. Tidak memasukkannya ke daftar hitam tidak apa-apa. Bagaimanapun, Bibi Lin Hong sudah berada di keluarga Luo. Sebagai pengasuh selama lebih dari 10 tahun. Aku pasti harus menghormati Bibi Lin Hong. Terima kasih, Nona muda. Nian pasti akan menjadi seorang. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Tak masuk daftar hitam juga tak apa. Namun, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Luo Suikin, aku akan melawanmu sampai mati. Gadis sialan. Nona muda, aku sudah di keluarga Luomu. Sebagai pengasuh selama 15 tahun. Aku membesarkanmu sejak kau kecil. Aku menganggapmu sebagai berhenti mencoba. Main kartu emosional di sini. Jika seorang anak tidak diajari, itu salah ibunya. Lin Nian sangat memalukan sekarang. Kamu, sebagai ibunya, tidak bisa lari dari tanggung jawab. Nona muda sudah menunjukkan belas kasihan. Pengasuh ini masih bicara omong kosong di sini. Anak seorang pengasuh. Martabat apa yang mungkin dia miliki? Kalian pengemis, kalian orang rendahan. Konyol, kalian semua. Diam. Mama, ayo pulang. Ayo pergi, pulang ke rumah. Jangan bicara kekanak-kanakan begitu. Baiklah, hari ini, entah kamu berlutut di depanku. Atau kalian berdua akan meninggalkan Jiangsu. Tidak. Jika aku meninggalkan Jiangsu, aku tidak akan pernah melihat putriku lagi. Mama, jangan. Kita bisa meninggalkan Jiangsu. Apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini, Nona muda. Kau tidak, Luo Suiking. Ini urusan kita berdua. Kenapa kamu menindas mamaku? Lin Hong, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Waktuku sangat berharga. Mama, jangan percaya apa yang dia katakan. Nona muda. Selama kau membiarkan Nian pergi, aku akan berlutut. Mama. Mama, jangan berlutut. Hei, Mama. Mama. Su Qing. Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Bantu Su Qing kembali ke kamarnya. Cari dokter untuk memeriksanya. Sejujurnya. Mama. Hei, Mama. Mama, aku baik-baik saja. Pesta ini belum selesai. Para tamu semua menunggu di bawah. Mereka hanya bawahan. Biarkan mereka menunggu.
Nyonya, kalung yang Anda rancang untuk putri sulung 5 tahun lalu hilang. Apa? Mama baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang menyuruhmu duduk? The film was Sangat kotor. translated Tepat and sekali. narrated Kalian by orang M. miskin Media. sangat tangguh. Kalian seharusnya berada di luar dalam hujan. Ayo pergi. Berhenti. Nyonya, mengapa kau memukul Nian-Nian? Bagaimana jika aku memukulnya? Mengapa kau tidak bertanya? Apa yang dia lakukan? Nyonya, tidak peduli apa yang Nian-Nian lakukan. Kau tidak bisa memukulnya. Dia adalah Lin Hong. Kamu, orang yang begitu baik. Bagaimana bisa kamu melahirkan Lin Nian-Nian? Putri pencuri seperti ini. Nona muda tertua. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak bisa bicara sembarangan begitu. Nian-Nian, dia. Omong kosong. Milik Sucing kita. Kalung perhiasan yang dirancang hilang. Selain dia, Lin Nian-Nian. Siapa lagi yang akan mencurinya? Tepat sekali. Lin Nian-Nian adalah tersangka terbesar. Tepat sekali aku sudah lama mencurigainya. Bermalas-malasan. Dan baru tiba di ruang tamu terakhir. Jadi dia pergi mencuri barang. Nian-Nian bukan pencuri. Jangan bicara omong kosong. Pencuri atau bukan, nanti kita tahu setelah periksa. Seseorang, geledah dia. Kau mau hukum siapapun, selalu ada alasan. Bukankah kau mau mempersulit kami? Berbicara seolah paling benar. Lin Nian-Nian, beraninya kamu ngomong ke ibuku begitu? Mama. Nyonya, jangan perlakukan Nian-Nian seperti ini. Kenapa tidak bisa? Karena dia berani melakukan tindakan pencurian licik seperti itu. Itu menunjukkan dia tidak punya rasa malu. Lanjutkan pencarian. Aku ingin melihat di depan bukti. Bagaimana dia masih akan berdebat? Anda tidak bisa melakukan ini. Nyonya, kalungnya sudah ditemukan. Apa yang Anda katakan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalung itu jatuh ke kompartemen rahasia kotak perhiasan. Saya lalai sejenak dan lupa memeriksa. Anda lengah sejenak. Lengah sejenak. Dan karena kelengahan sejenak, Nian-Nian menderita ketidakadilan sebesar ini. Meskipun kalungnya tidak hilang. Itu tidak membuktikan tangannya bersih. Atau bahwa dia tidak mencuri yang lain. Pelayan. Atur seseorang untuk menginventarisasi semua barang berharga di rumah. Ya, Nyonya. Aku pasti sudah buta. Sampai anggap kamu idola. Dan bermimpi menjadi desainer top di Jiangsu sepertimu. Aku tidak pernah menyangka kau ternyata adalah seseorang yang begitu sembarangan menjadi desainer top di Jiangsu. Kamu tidak pantas. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Lanjutkan pencarian sekarang. Aku tidak ingin melihat dia memakai. Ada sepotong kain. Nyonya. Jangan perlakukan Nian-Nian seperti ini. Nian-Nian, dia milik Anda sendiri. Mama. Hei, Mama. Panggil ambulans cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Juga, karpet ini. Besok, ganti semuanya dengan yang baru. Sungguh sial. Dokter Zhang, tubuhku. Aku tahu kondisiku sendiri. Lanjutkan pengobatan, cuma buang uang. Jangan terlalu memikirkan hal-hal. Istirahat saja dan pulihkan diri. Dokter Zhang. Aku tahu kamu orang baik. Ada sesuatu di pikiranku yang sudah kusimpan di hatiku selama 20 tahun. Jika aku membawanya sampai mati, hidup Nian-Nian akan berakhir. Aku harus memberitahumu. Bicaralah. Sebenarnya, Nian-Nian, dia bukan putriku. 20 tahun yang lalu, anakku. Bahkan tidak bisa terdengar menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bertukar dengan anak keluarga kaya. Jadi Nian-Nian sebenarnya anak keluarga kaya itu. Dia adalah nona muda sejati keluarga Luo. Nona muda tertua. Tidak heran. Aku bertanya-tanya. Bagaimana dalam satu hari, 2 anak berturut-turut didiagnosis dengan penyakit jantung bawaan? Lin Hong, oh Lin Hong kamu. Aku tidak punya pilihan.
Aku menangis dan aku berteriak. Tidak ada yang memperhatikanku. Jika aku tidak melakukan ini, nyawa anakku tidak akan terselamatkan. Dokter Zeng, aku. Apakah kamu tahu? Memegang anakku di lorong. Betapa putus asanya aku. Tapi bagaimana dengan anakmu sendiri? Anakku adalah Luo Suqing. Luo Suqing adalah putrinya. Putri kandung. Tidak heran mama selalu memihaknya. Aku bisa memahami tindakanmu. Tapi Lin Hon, dengan melakukan ini, apakah kamu bersikap adil kepada Lin Nian Nian? Anak itu tetap berbakti dan bijaksana. Aku tahu. Dokter Zhang. Aku minta maaf pada Nian Nian. Aku bukan manusia. Aku menghancurkan hidup Nian Nian. Aku pantas masuk neraka. Baiklah. Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Kata-kata lebih banyak tidak berguna. Kita harus beritahu Luo Suqing kebenarannya. Biarkan dia datang menemuimu. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Tidak, Dokter Zhang. Jangan beritahu Suqing. Aku tidak ingin Suqing kehilangan segala yang dia miliki sekarang. Tapi bagaimana dengan Lin Nian Nian? Dokter Zhang. Aku mohon padamu. Biarkan aku egois sekali lagi. Jangan biarkan Suqing melihat aku dalam keadaanku yang sekarang. Saya mohon, Dokter Zhang. Baiklah. Namun, saya akan, pada waktu yang tepat, membuka kebenaran ke semua orang. The film was translated and narrated by M Media. Hei, Mama. Mama. Apa yang baru saja kau dan Dekan katakan? Aku mendengar semuanya. Apakah semua ini? Itu benar kan? Nian Nian, maafkan aku. Ibu minta maaf padamu. Selama bertahun, aku buatmu menderita. Ibu meminta maaf padamu. Mama, kau membesarku. Kau memiliki anugerah membesarku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Mama, jangan khawatir. Mengenai Luo Suqing, dan dia putri kandungmu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Mama. Mama, ada apa? Jangan menakutiku. Mama, jangan khawatir. Aku akan pergi mencari Dekan sebentar lagi. Aku akan memohon pada Dekan. Aku akan memintanya untuk merahasiakan ini juga. Tapi Nian Nian, kamu seharusnya memiliki kehidupan lain. Nyonyai tak seharusnya dibiarkan gelap. Kalian ibu dan anak. Mama, aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Mama, aku bisa melepaskan ketenaran dan kekayaan. Aku bisa beri semua ke Luo Suqing. Aku hanya meminta. Aku cuma minta Mama, jangan tinggalkan aku. Nak. Aku tidak pantas menjadi ibumu. Itu adalah keegoisanku. Yang terlalu dalam menyakitimu. Maafkan aku. Mama. Mama akan selalu menjadi mamaku. Maafkan aku. Mama adalah satu-satunya mamaku. Maafkan aku, Nian Nian. Luo Suqing, keluar sini. Luo Suqing. Beraninya kamu. Beraninya kau berada di depan pintu keluarga Luo. Langsung sebut nama nona muda. Cepat panggil Luo Suqing, keluar. Cepatlah. Diam. Luo Suqing. Lin Nian Nian. Ada apa denganmu? Apa maumu denganku? Tidak, aku sudah berjanji pada Mama.
tak bisa ungkap identitas Luo Suking. Luo Suking, mamaku sakit parah di rumah sakit. Dia melihatmu tumbuh sejak kau kecil. Sekarang, keinginan terakhirnya adalah untuk melihatmu sekali lagi. Aku mohon padamu, ikutlah denganku ke rumah sakit. Penuhi keinginan terakhirnya. Aku mohon padamu. Lin Nian Nian, tak nyangka kamu sungguh memohon padaku. Aku memohon padamu, cepat ikut denganku. Kalau memohon, bersikaplah seperti pemohon. Aku ingin kamu berlutut di hadapanku. Kalau tak berlutut, jangan salahkan aku. Aku tidak akan menemanimu. Tunggu. Aku akan berlutut. Sekarang bisakah kau ikut denganku untuk menemui Mama? Lin Nian Nian. Kamu benar-benar putri bodoh Lin Hong. Kamu sama naifnya dengan dia. Lin Hong tidak lebih dari seorang pelayan keluarga Luo kita. Siapa dia sampai pantas mendapatkan itu? Apakah dia bahkan layak aku melihatnya? Jangan khawatir. Setelah dia meninggal, aku bakar kertas sembahyang untuknya. Luo Suking. Hei, Luo Suking. Kembali ke sini, Luo Suking. Hei Mama. Mama. Mama, cepat bangun. Mama, ini Nian Nian. Mama. Mama. Aku belajar sebuah lagu. Nian Nian akan menyanyikannya untuk Mama. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Anak-anak di bumi seperti Mama. setiap malam aku teringat kata-kata Mama. Berkelip. Berkelip. Air mata. Luo Suking. Kau membuatku kehilangan mamaku. Aku akan membuatmu. Dan semua orang yang menindas Mama membayar harganya. Nian Nian, jangan terlalu sedih. Baru saja. Bibi Lin bangun selama beberapa menit. Di ponselnya. Dia meninggalkan beberapa kata untukmu. Nian Nian. Mama minta maaf. Aku harus pergi. Pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku baru menyadari sekarang bahwa apa yang kulakukan The 20 film was tahun lalu translated and narrated by akan M menyebabkanmu Media. kerugian sebesar ini. Mungkin. Aku selalu ibu yang tidak kompeten. Nian Nian. Mama sekarang. Pikiranku penuh dengan kenanganmu saat kau kecil. Hei, Mama. Mama. Selamanya.
akan selalu mencintaimu. Mama. Aku minta maaf. Pasin telah kehilangan tanda-tanda vital. Cepat, darurat. Aku tidak punya mama lagi. Apa gunanya hidup? Kenapa kerjain pekerjaan rumah di sini? Maaf, aku menunggu mama pulang kerja. Aku pergi sekarang. Hati-hati. Kamu sepertinya terluka. Cepat sini, aku suruh orang balut kamu. Nona muda tidak menyukaiku. Aku pergi duluan. Kakak Su Feng, kau pergi kemana? Cepat kembali. Nian. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi pendukungmu. Nian. Aku sudah mengatur pemakaman Bibi Lin Hong. Hei, Kakak Si Feng. Kakak Si Feng, kamu sudah begitu lama di Jiangju, dan kamu belum datang menemuiku. Sopir. Jalan. Ada apa, Kakak Si Feng? Pasin yang menjadi tanggung jawabku, membuatku merasakan sesuatu. Hidup dan mati adalah takdir. Segalanya di tangan Tuhan. Lagi pula, Kakak Si Feng, kamu sudah melakukan yang terbaik. Oh ya, Kakak Si Feng, kamu meneleponku begitu mendesak. Apakah ada yang salah? Oh, benar. Aku punya seorang teman. Aku ingin membantunya mencari pekerjaan. Lihat. Apa kau punya sesuatu yang cocok di pihakmu? Mama. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan. Luo Suking hidup tanpa beban dan tenang. Aku akan membuatnya membayar. Nyonya, pelayan baru dari Nona muda sudah tiba. Baiklah. Lakukan saja seperti yang Su Qing katakan. Pergi siapkan kamar untuknya. The film was Ya. translated and Cepatlah narrated dan by berterima M kasih Media. pada Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Tunggu. Kenapa aku merasa suaramu? Pernah ku dengar sebelumnya. Lepaskan maskermu, biar kulihat. Terima kasih, Nyonya. Anda masih ingat suaraku. Lin Nian masih berani ke keluarga Luo. Pelayan, usir dia. Tunggu. Mama, Nian sangat kasihan. Biarkan dia tinggal di keluarga Luo. Bukankah kau selalu tidak menyukainya? Apa? Itu dulu. Ini sekarang. Dan Bibi Lin Hong sudah tiada. Lin Nian ini seperti eceng gondok tanpa akar. Terlebih lagi, dengan dia di bawah hidungmu, berapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan? Bibi Ye. Sui King bilang pelayan ini punya keahlian dalam menggambar desain. Jika dia tinggal di sini, kau bisa membantu Sui King. Baiklah, kalau begitu biarkan dia tinggal. Terima kasih, Mama. Kakak Si Feng, ayo pergi. Baik. Lin Nian, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk membuat mereka berdua membelamu. Tapi sebaiknya kau bersikap baik. Ya, Nyonya. Anda benar-benar tanpa syarat. Memanjakan Luo Suking. Tidak apa-apa. Begini, saat kalian hilang satu sama lain, kalian akan merasa hancur hati. Lihat, ini Putri Lin Hong. Dia sama sekali tidak mirip Lin Hong. Bukankah Lin Hong bilang putrinya adalah seorang desainer di Luoxin Group? Bagaimana dia bisa berakhir sebagai pelayan? Apa kau belum dengar? Dia dipecat karena menjiplak desain nona muda tertua. Tidak heran buah tidak jatuh jauh dari pohonnya.
Lin Hong adalah seorang pelayan. Putrinya juga harus menjadi pelayan. Apakah kalian berdua sudah cukup bicara? Kami akan mengatakan apapun yang kami mau. Apa urusanmu? Kau berani memukul orang? Apa? Kau juga ingin ditampar? Jangan sombong. Aku segera lapor kepala pelayan. Biarkan dia menanganimu. Kau datang ke keluarga Luo dengan risiko. Bukan hanya urus 2 pelayan ini. Apakah sesederhana itu? Tentu saja tidak. Kedua ini hanyalah sekadar bunga. Makanlah sesuatu. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Roh Bibi Lin Hong di surga tidak akan ingin melihat kau seperti ini. Aku tidak punya ibu lagi. Di dunia ini, apalagi yang harus kuhargai? Kau masih punya aku. Kau kan? Nian, apa kau masih ingat saat kau kecil? Di gudang keluarga Luo. Kau selamatkan anak kecil. Aku sudah lama mencarimu. Sekarang aku temukan kamu. Mulai sekarang. Bisakah aku menjagamu? Kakak Su Feng. Tolong bantu aku. Bantu aku. Kembali ke keluarga Luo. The film was translated Nian, and mau narrated apa by sebenarnya? M Media. Mama, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirim Luo Su King ke bawah untuk menemanimu. Mama, aku minta maaf. Aku benar-benar tak bisa maafkan Luo Su King. Maafkan aku karena kembali ke keluarga Luo tanpa izin. Herr Sukin, ada apa? Kakak Si Feng, kamu sudah begitu lama di Jiangju. Kenapa kamu belum datang menemuiku? Aku punya pasien di sini. Kita bicara lain hari kalau ada apa-apa ya. Kakak Si Feng, kenapa kamu memperlakukanku semakin dingin sekarang? Apakah ada sesuatu yang Su Qing lakukan salah? Beritahu aku, dan aku akan berubah. Aku tidak bisa bicara sekarang. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Roh Bibi Lin Hong di surga tidak akan ingin melihat kamu suka ini. Luo Su Qing sudah menjadi bonekaku. Dan Chu Si Feng adalah tali yang mengendalikannya. Melalui Luo Su Qing, boneka ini, aku akan membuat seluruh keluarga Luo membayar harga yang pantas mereka terima. Kepala pelayan, dia masih di sini. Pastikan kamu tangani dengan benar. Saya di sini. Hampir milik Nona dan Tuan Muda Chu. Perjamuan pertunangan. Kau pergi bersihkan tempat lain dulu. Baiklah, Lin Nian, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Untuk buat Nona dan Tuan Muda Chu mengizinkanmu masuk ke keluarga Luo. Selama di keluarga Luo, bahkan sehari pun, aku tak akan izinkan kamu untuk membuat masalah di keluarga Luo. pelayan, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Sebaiknya kau benar-benar tidak mengerti. Aku akan memberimu sebuah nasihat. Di keluarga Luo, kau harus bersikap rendah hati dan menjadi orang yang jujur, agar kau tidak mengikuti jejak Lin Hong dan diusir dari keluarga Luo, menemui akhir yang tragis. Mamaku sudah meninggal. Tolong lebih hormat dengan kata-katamu. Aku baru saja mengutuknya. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Jangan buat masalah di keluarga Luo. Lin Nian, naiklah dan layani aku The untuk film was mengganti gaunku. translated and narrated by M Media. Lin Nian, kamu kenal kakak Si Feng dulu. Kenapa dia membiarkanku membantumu masuk ke keluarga Luo sebagai pelayan? Ketika ibuku dirawat di rumah sakit sebelumnya,
Tuan Muda Chu adalah dokter yang merawatnya. Dia baik dan penuh kasih. Makanya dia kasih aku kerjaan. Kakak si Feng memang baik hati. Tapi aku harap kamu tidak salah paham. Si Feng putra sah keluarga Chu dari ibu kota. Darah yang mengalir di nadinya adalah darah bangsawan. Itu tidak bisa dinodai. Mengerti? Nona muda mau terima aku? Aku tak bisa segera balas kebaikannya. Mana mungkin aku nodai Tuan Muda Chu. Aku suka orang pintar. Sebelumnya, mengenai masalah meminjam desainmu, aku akan memberimu kompensasi. Asal kamu diam dan patuh kerja. Aku jamin, kamu akan aman di keluarga Luo. Dan menjadi terkemuka. Tapi ibu meninggal karena kamu. Kamu pakai apa buat ganti rugi? Nona muda mengenakan gaun ini. Benar-benar sangat cocok dengannya. Ini cuma pendapat rendah hati Nian Nian. Nyonya, sebagai kepala desainer Jiangsu, seharusnya lebih memahami apresiasi. Nona muda, kau harus membiarkan Nyonya melihatnya juga. Luo Suking hanya mengirimmu pada kematian seperti ini. Terlalu mudah. Aku akan buat kau derita hukuman. Dan membiarkanmu mati dalam keputusasaan. Tanpa meninggalkan apapun. Gaun ini memang cocok untuk Sucing kita. Lin Nian Nian punya selera. Panggil dia kemari. Aku ingin memberinya hadiah secara pribadi. Kenapa kamu menatapku? Mama menyuruhmu memanggilnya. Lin Nian Nian, apakah kamu tuli? Nyonya, Nona muda. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lin Nian Nian masuk ke kamar Tuan Muda Chu. Ingat kesalahan kepala pelayan dulu. Aku tidak berani melaporkan sembarangan. Apa yang kamu katakan? Lin Nian Nian pergi ke kamar kakak si Feng. Lin Nian Nian, di mana si Feng? Aku tidak tahu. Nona muda, tidak tahu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggoda si Feng? Ini belum diselidiki dengan jelas. Jangan gegabah. Aku tidak, Nona muda. Lihat, aku sudah di sini sepanjang waktu, menyiapkan untuk perjamuan. Selamat datang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak si Feng, kamu, tolong dengarkan penjelasanku. Aku, Nona muda, menuangkan anggur. Aku akan melakukannya. Perjamuan akan segera dimulai. Semuanya, silakan masuk dengan cepat. Cepat, silakan masuk. Para pelayan di rumah suka bergosip, dan hampir membuatku salah paham. Si Feng, aku tahu itu, kakakku dikenal di bisnis ibu kota, karena sangat bersih dan disiplin. Tidak seperti iparnya, yang terus-menerus membutuhkanku untuk mengawasinya. Ister, kau bercanda. Ayo, minum. Kakak ipar, mohon permisi sebentar. Chu Si Feng, kamu benar-benar pria terhormat yang mereka bicarakan. Atau kamu memiliki orang lain di hatimu? Nona muda, kenapa tidak tunggu di ruang tamu? Sendirian di kamar, bersembunyi. Di kamar, apakah ada orang lain? Nona muda, apa kamu tahu kenapa aku memukulmu? Aku minta maaf. Nona muda, aku seharusnya tidak secara pribadi berkabung untuk ibu. Aku menyarankanmu untuk menjauhi Chu Si Feng. Kalau tidak, aku akan membuatmu seperti Lin Hong. Dipajang di atas meja. Keluar dan lakukan pekerjaanmu. Ya.
Apa aku benar-benar salah paham? Kakak si Feng. Benda sial seperti itu, berani pajang di rumah keluarga Luwu. Dia punya keberanian seperti itu? Siapa yang buta? Yang membuat marah Su Qing kesayanganku. Hentikan. Bagaimana kamu tahu? Aku ada di sini. Mungkin itu hubungan darat. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana jika ada yang mendengar kita? Apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir. Dalam perjalanan ke sini, tidak ada yang melihatku. Sayang, aku sangat merindukanmu. Ada apa? Apakah Cusi Shuang, harimau betina itu, tidak memuaskanmu? Mengapa membahas yang menjijikan itu? Pura-pura suci. Malam musim semi singkat, sayangku. Ada apa dengan kalian semua? Hari ini adalah pesta pertunangannya. Betapa menjijikkan. Wanita seperti ini, siapapun yang menikahinya akan sial. Su yang adalah wanita bersuami. Bagaimana kamu tahu? Aku ada di sini. Mungkin itu hubungan darat. Wanita seperti ini seharusnya ditanam di kandang babi. Betapa mesumnya. Dan dia bahkan hamil anaknya. Luo Suking. Aku awalnya berpikir balas dendamku padamu akan melibatkan banyak liku-liku. Aku tidak menyangka pertahananmu sudah penuh dengan lubang. Cocing, dasar jalang. Beraninya kau merayu suamiku. Tidak dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Bukan seperti itu. Cukup, pertunangan antara kita batal. Kakak si Feng, tolong dengarkan penjelasanku. Kau mau kemana? Luo Suking. Kamu harus lebih kuat. Kehilangan kekasihmu hanyalah permulaan. Kau mau kemana? Dasar rendahan. Lihat saja, akan kuhancurkan wajahmu. Ini keluarga Luwu. Presiden Yi, keluarga Cuku adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar ibu kota. Perilaku keluarga kami selalu ketat. Pertunangan Luo Suqing dengan kakakku, dengan ini dibatalkan. Keluarga Chu putus kerja sama dengan grup Luo Xin. Nona Chu mengklaim keluarga Luwu memiliki perilaku keluarga yang ketat. Mereka tak sadar orang di sampingnya terasing meski satu ranjang. Adapun kerjasama antara kedua keluarga kita, sebelumnya, keluarga Luwu kami tidak pernah bergantung pada keluarga Chu. Kami tidak sekarang, dan kami tidak akan di masa depan. Kau, Semua orang ada di sini. Ada apa? Mengapa kalian semua melihatku? seseorang, seret dia keluar untukku. Lepaskan aku apa yang kau lakukan. Presiden Yi, apa maksudmu dengan ini? Istri, katakan sesuatu. Bukankah kau bilang aku, seorang munafik yang menjijikkan? Suyang, keluarga Chu terima kamu jati menantu. Kami pernah menganiayamu. Beginikah caramu membalasku? Istri, dengarkan penjelasanku. Kau membuatku muak. Ceraikan. Jika aku menemukan bahwa kau menginjakkan kaki di ibu kota lagi, aku akan membuatmu menyadari mengapa keluarga Cuku disebut salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar ibu kota. Istri, dengarkan penjelasanku. Istri, Bungkam dia dan seret dia keluar. Presiden Yi. Mama. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lin Nian, aku dengan baik hati menerimamu, membiarkanmu menjadi pelayan di keluarga Luwu. Apakah begini caramu membalas budiku? Nona muda, apa yang kamu katakan? Kamu masih berani membantah sekarang. Kalau begitu aku akan membantumu, mengingat dengan benar, di kamarmu. Kenapa ada kamera? Aku juga tidak tahu. Aku tidak menaruh kamera di sana. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Tidak masalah. Aku ingin melihat. Apakah mulutmu lebih keras? Atau cambuku lebih keras? Nona muda, aku benar-benar tidak menaruhnya di sana. Nona muda. Aku benar-benar tidak menaruhnya di sana. Aku sudah lama melihat bahwa kamu menyimpan niat buruk. Beraninya kamu merusak reputasiku. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Si jalang ini.
Berhenti. Kamu sendiri terlibat dalam tindakan tercela. Dan masih berani menyalahkan orang lain. The film was Kakak Si translated Feng. and narrated by M Lin Nian Media. Nian. Dia adalah pelayan keluarga Luo. Bagaimana aku ingin menghukumnya? Sepenuhnya terserah padaku. Namun, hati kakak Si Feng yang berbelas kasih untuk wanita, aku juga harus mempertimbangkan. Selama kamu bersedia melanjutkan kontrak pernikahan, aku tentu saja bisa melepaskannya. Kakak Si Feng, luangkan waktu untuk mempertimbangkan. Aku akan melanjutkan berurusan dengan Lin Nian Nian. Berhenti. Mama, Lin Nian Nian memasang kamera di kamarnya. Ini jelas berarti dia ingin mencelakaiku. Nyonya, itu benar-benar bukan aku. Beraninya kamu masih membantah sekarang. Di kamarmu ditemukan kamera. Siapa lagi kalau bukan kamu? Setelah insiden tadi malam, Su Qing, aku pergi memeriksa setiap kamar pelayan dan bertanya kepada mereka juga. Pelakunya sudah ditemukan. Mama, mungkinkah itu benar-benar bukan Lin Nian Nian? Di setiap kamar pelayan mereka ada kamera seperti ini. Setelah bertanya lagi kepada mereka, aku juga punya dugaan di hatiku. Seharusnya dipasang oleh kepala pelayan. Tujuannya adalah untuk mengintip. Apa? Kakak ipar. Mohon permisi sebentar. Luo Suiking berpikir bahwa aku dan Cubu Sifang pergi bersama, berselingkuh. Dia tidak tahu bahwa aku mengatur agar Cubu Sifang untuk menaruh semua barang pribadi, semuanya di kamera, untuk membersihkan kecurigaanku. Pelayan yang malang. Bahkan jika dia diusir dari keluarga Luo, dia masih dimanfaatkan olehku. Nian Nian. Cepat kirim dia ke rumah sakit untuk diobati, untuk menghindari infeksi. Setiap hari kau hanya membuatku masalah. Suyang, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Nian Nian. Kalau tidak, kenapa tak kembali ke ibu kota bersamaku? Aku jamin tidak akan ada siapapun yang menindasmu lagi. Karena balas dendam sudah dimulai. Itu tidak bisa ditinggalkan di tengah jalan. Aku tidak bisa lagi tinggal di keluarga Lu untuk membantumu. Lu Suiking sekarang bertindak sembrono. Kalau cuma andalkan diri sendiri. Bagaimana jika kamu terluka? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir. Kartu truf sejatiku belum dimainkan. The film was Presiden Ye, translated Nona muda memang, and bukan narrated putri by kandungmu. M Media. Su Qing benar-benar bukan putriku. Apa kamu yakin tidak salah? Presiden Ye, itu benar sekali. Lalu di mana putri kandungku? Apa dia baik-baik saja? Apa dia menderita kesedihan? Luo Su Qing. Sekarang Ye Qingmi, tahu kamu, bukan putri kandungnya. Apakah dia masih akan mentolerirmu tanpa syarat? Atur seseorang untuk menyelidiki staf medis yang bantu melahirkan 20 tahun lalu. Juga, masalah ini tidak ada yang boleh mengungkapkannya. Ya, Presiden Yi, aku akhirnya menemukanmu. Di mana Nian Nian? Aku mengusirnya dari keluarga Luo. Mengapa kamu mencarinya? Atau, Presiden Yi, bagaimana bisa kamu mengusir Nian Nian? Dia adalah putri kandungmu. Apa katamu? Lin Nian Nian adalah putriku. Apa? Lin Nian Nian adalah putri mama. Su Qing, apa kamu sudah tidur? Dek Kanzeng, mari kita cari tempat untuk bicara lebih detail. Lin Nian Nian, bagaimana bisa kamu menjadi putri mama? Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi sepertiku dan menikmati kasih sayang mama? Duduklah. Dek Kanzeng, apa sebenarnya yang terjadi? Presiden Ye, tolong jangan terburu-buru. Masalah ini
harus ditelusuri kembali 20 tahun yang lalu. Dokter, tolong selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Bangunlah, tolong bangun dulu. Anak ini memiliki masalah jantung bawaan. Dulu Suikin, anak ini, menderita penyakit jantung bawaan. Lin Hong menggendongnya. Berlutut, minta diselamatkan. Zheng Tua, kenapa kau masih berlama-lama? Cepat ke ruang operasi. Dokter, selamatkan anakku. Bagaimana bisa anak orang rendahan begitu? Dibandingkan dengan keselamatan Nyonya Ye. Keamanan, cepat. Dokter. Hei, dokter. Kemudian, mereka menarikku pergi. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat Lin Hong lagi. Atau anak itu, Suikin. Sampai minggu lalu, aku melihat Lin Hong lagi. Dia sudah berada di stadium akhir kanker perut, di luar jangkauan medis. Dia juga mengungkapkan rahasia, disembunyikan selama 20 tahun, kepadaku. 20 tahun yang lalu, anakku. Aku bahkan tidak bisa mendengar tangisannya. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menukar anakku dengan anak keluarga kaya. Jadi Nian sebenarnya. Anak keluarga kaya. Dia adalah anak keluarga Luo. Nona muda sejati. Sejujurnya, aku tidak bisa mempercayainya saat itu. Pada hari yang sama, aku bertemu 2 anak berturut-turut. Menderita bawaan, penyakit jantung. The film was Ternyata translated itu orang yang and sama. narrated by M Media. Nian, apa yang kamu lakukan? Dekan, saya dengar percakapan Anda dan Ibu. Saya mendengar semuanya. Saya ingin meminta Anda untuk merahasiakan identitas asli Luo Suking. Dekan, ini adalah keinginan terakhir ibu saya. Dia tidak ingin meninggal dengan penyesalan. Nian memang baik hati. Untuk membalas kebaikan Lin Hong yang telah membesarkannya, dia bersedia untuk Lu Suikin menyembunyikan identitasnya. Tapi yang tidak kuduga adalah bahwa demi menjaga identitas asli Lu Suikin tetap menjadi rahasia, dia justru menyembunyikan identitasnya sendiri. Nian membalas dendam. Putri kandungku sendiri membalas dendam padaku. Maafkan aku, Nian. Apa yang sudah aku lakukan padanya? Saya memanggil semua orang ke sini hari ini karena beberapa orang berpikir saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Departemen Desain. Bagaimana pandangan Anda semua? Perintah Presiden Yi. Tentu kami tak berani mempertanyakannya. Namun, Presiden Yi juga mengatakan, Nona muda masih pemulihan. Jadi Anda sementara bertindak sebagai Presiden Departemen Desain. Sekarang Nona muda sudah pulih sepenuhnya, baik secara emosional maupun logis. Anda harus menyerahkan posisi Presiden Departemen Desain kembali kepada Nona muda. Secara logis, posisi saya ditunjuk langsung oleh Presiden Ye. Secara emosional, Luo Suking bukan putri kandung Presiden Ye. Jangan berani-beraninya kau di tingkat tinggi. Rapat, bicara omong kosong. Entah aku bicara omong kosong atau tidak. Kau tahu itu dengan jelas di hatimu. Tapi aku khawatir semua orang tidak terlalu jelas. Jadi aku punya salinan. Laporan tes DNA di sini. Tertulis hitam di atas putih di sana. Mengonfirmasi tidak ada hubungan darah. Luo Suqing dan Presiden Yi benar-benar tidak memiliki hubungan darah. Benar, saya bertanya-tanya, mengapa Presiden Ye dan Luo Suikin sama sekali tidak mirip? Palsu. Ini semua palsu. Lin Nian, kau memalsukan laporan-laporan ini. Kau jelas-jelas mendambakan kekuasaan dan tak mau kembalikan jabatan Presiden Desain Jabatan kepadaku. Aku sudah menduga kau akan mengatakan itu. Itu sebabnya laporan tes ini adalah hasil dari beberapa tes dari institusi yang berbeda. Semua orang bisa mengedarkannya dan melihatnya. Cukup. Lin Nian. Selama aku berada di keluarga Luo satu hari saja, aku adalah nona muda keluarga Luo. Jangan pernah berpikir untuk menggantikanku. Kau salah paham. Aku tidak pernah bermaksud untuk menggantikanmu. Aku hanya ingin membalas dendam padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat.
Kau hanyalah pelayan rendahan itu, putri. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Apa kalian semua buta? Cepat hentikan dia. Presiden Lin, meskipun Luo Suqing bukan putri kandung Presiden Yi, bagaimana menanganinya? Masih membutuhkan pendapat Presiden Yi. Ya, jangan impulsif. Saya akan menghubungi Presiden Ye sekarang. Semuanya, tenang saja. Selalu membalas jahat dengan kebaikan. Aku hanya berharap Nona muda Luo bisa membantu di Departemen Desain sebagai asisten dan langsung buat desain juara emas. Apa? Bisa gambar desain pemenang? Apa kau pikir desain pemenang penghargaan emas semurah kubis di pasar basah? Seolah-olah kau bisa menggambarnya. Kau berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Desain pemenang penghargaan emas itu awalnya digambar olehku. Kau tanpa malu mengklaimnya sebagai milikmu. Menamparmu sekali hanyalah bunganya. Apakah kalian semua berpikir tindakanku bermasalah? Presiden Lin, sebenarnya dulu kami sudah melihat bahwa desain pemenang penghargaan emas Lu Suikin adalah hasil plagiat. Tepat sekali. Selama Anda bisa menggambar yang baru, cetak biru desain penghargaan emas, kami mendukung Anda. Kau dengar itu? Dibandingkan dengan kepentingan mereka, kau hanyalah yang bisa dibuang kapan saja. Seenggok sampah. Kalian semua tunggu saja aku. Aku pasti akan membuat ibuku memberi kalian pelajaran. Dan aku pasti akan membuatmu seperti Lin Hong, berlutut di tanah dan memohon belas kasihku. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Nian membawa Lu Suikin pergi. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Haruskah kita melapor kepada Presiden Yi? Masalah sebesar ini telah terjadi. Kita memang harus melapor kepada Presiden Yi. Ini bukan jalan menuju Departemen Desain. Pergi ke Departemen Desain hanyalah alasanku. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Kau membawaku kemana? Tolong, untuk melihat ibu. Halo, Presiden Yi. Halo, Presiden Yi. Di mana Suqing dan Nian? Lu Suikin dibawa ke Departemen Desain oleh Lin Nian. Saat ini, mereka seharusnya Lancang. Meskipun Suqing bukan putri kandung saya, dia tetap anak yang saya besarkan. Selama 20 tahun, kalian berdua melihat mereka bertengkar. Apa kalian mencoba memberontak? Apa Lin Nian adalah putri kandungmu? Jadi itu berarti putri sulung sejati keluarga Ye adalah Presiden Lin. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Ikuti saya ke Departemen Desain. Presiden Yi, Nona muda tertua dan Lu Suikin tidak ada di Departemen Desain. Lalu pergi ke ruang pengawasan. Lin Nian, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, untuk membawamu melihat ibu kita bersama. Lin Hong, apa kau gila? Jika kau ingin mati, lompat saja sendiri. Kenapa kau harus menyeretku ikut mati? Aku bilang aku akan membiarkan ibuku melihatmu untuk terakhir kalinya, karena kau tidak ingin melihatnya. Aku hanya harus membawamu menemuinya. Baiklah, Nian, aku salah. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku ya. Aku minta maaf padamu. Asal kau mau melepaskanku. Aku baru 20 tahun. Aku tidak mau mati. Kau tidak seharusnya meminta maaf padaku. Aku juga tidak butuh permintaan maafmu. Benar. Lin Hong, aku harus minta maaf pada Lin Hong. Aku janji padamu. Asal kau melepaskanku, aku jamin aku akan minta maaf pada Lin Hong. Aku bersumpah. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk memanggilnya ibu. Jika bukan, karena penonton terlambat. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Boneka-boneka di tanah merindukan ibunya.
Bintang-bintang di langit. Itu suara Lin Nian Nian. Suara angin. Apakah dia di atap? Pergi ke atap. Nian Nian pernah The bertanya film was padaku, kabel yang translated dimodifikasi, and narrated itu pada by akhirnya M mengarah ke Media. atap. Setiap malam, aku mengingat kata-kata ibuku. Air mata bersinar, bunga lupeni. Ribuan cahaya rumah tangga ini. Namun tidak ada satupun bersinar untukku. Mungkin ini yang terbaik. Maka aku bisa bebas dari semua kekhawatiran dan membawa Luo Suking menemui ibu. Nian Nian. Sucing. Ibu, cepat selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Nyonya Ye. Luo Suking. Bukan putri kandungmu. Apa gunanya kau menyelamatkannya? Nian Nian, saya tahu kamu menyalahkan saya. Meskipun Sucing bukan anak kandung saya, tapi dia adalah anak yang saya besarkan selama 20 tahun. Jika ada sesuatu yang ingin kamu luapkan, tolong beri saya kesempatan. Saya pasti akan menebusnya dengan baik. Aku ingin ibuku kembali di sisiku. Apakah itu mungkin? Nian Nian, yang mati tak bisa kembali. Saya tahu dia membesarkanmu selama 20 tahun, tapi apa? Sebelum ibuku meninggal, dia ingin melihat putri kandungnya. Apakah dia salah? Kamu tidak salah. Tapi Sucing, dia tidak tahu. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah kan? Sejak kecil, dia membuat ibuku memakan makanan kotor dari tanah. Kau bilang dia tidak bersalah. Nian Nian, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Asal kau melepaskanku, aku bisa memberimu banyak sekali uang. Apapun yang kau mau, akan kuberi. Aku mohon padamu. Aku tidak mau mati. Ibu? Nian Nian. Semua ini salah saya. Ini semua karena saya terlalu memanjakannya. Ini karena saya terlalu acuh tak acuh terhadap Lin Hong. Jika ada sesuatu yang ingin kamu luapkan, arahkan semuanya kepada saya. Tolong biarkan Sucing pergi ya. Nian Nian. Melepaskan Luo Suking juga tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku berjanji pada ibuku. Aku tidak akan menyakitinya. Namun, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Sama seperti ibuku berlutut di hadapan Luo Suking saat itu. Jadi kau tidak akan berlutut. Ibu, cepat selamatkan aku. Ibu, aku tidak mau mati, selamatkan aku. Berlutut. Nian Nian. Jika kau menyalahkanku, aku bisa berlutut di hadapanmu. Kalau begitu, lepaskan Sucing dulu ya. Nyonya Ye. Kau sepertinya tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Sucing. Berlutut. Ibu, kau lihat. Orang yang menindasmu saat itu. Yang cuek pada nasib tragismu, yang tidak menunjukkan kepedulian. Kini telah menerima. Jangan berlutut. Nian Nian, hentikan. Kakak Su Feng. Dekan Xiong. Aku tidak menyangka kalian semua datang untuk menghentikanku. Sudah jelas tertulis di tes DNA ini. Bibi Lin Hong. Bukan ibu kandungmu. Ibu kandungmu. Ibu kandungku.
Setelah verifikasi, Ye Qingmei dan Lin Nian dipastikan memiliki hubungan biologis. Tidak mungkin. Ibuku adalah Lin Hong. Ini adalah sesuatu yang kau palsukan. Nian, Lin Hong tahu, kamu tidak akan mudah mempercayainya. Ini adalah surat tulisan tangannya, untukmu. Nian. Saat kamu membaca surat ini, Mama mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Mungkin aku tidak pantas menjadi ibumu. Jika bukan karena keegoisanku saat itu. Harusnya kau besar bersama Nyonya Yi, menjalani hidup mewah. Benar sekali. Kau adalah Nona Luo, sejati dari keluarga Luo. Akulah yang mengatur agar Su Qing secara aneh menentukan hidupmu. Nian, anakku. Aku masih bertanya-tanya saat itu, mengapa anak-anak Lin Hong dan Nyonya Ye semuanya menderita penyakit jantung bawaan. Lalu Lin Hong ungkap kebenarannya, dan barulah aku mengerti, ternyata itu anak yang sama. Semua diam. Nian. Rasa bersalahku padamu telah menemaniku selama 20 tahun. Putriku, izinkan aku sekali lagi memanggilmu seperti ini. Sebagai seorang ibu, aku memohon padamu. Jangan mempersulit Su Qing. Di kehidupan depan, aku jati sapi atau kuda, membalas kebaikanmu dan Nyonya. Mama, aku tidak menyalahkanmu. Kamu akan selalu menjadi mamaku. Nian. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh. Ibu, selamatkan aku. Kakak Si Feng, selamatkan aku. Nian. Mama tahu Mama salah. Maukah kau pulang bersama Mama? Beri Mama kesempatan menebus. Nian. Di mata Lin Hong dan Nyonya Ye, kamu dan Lu Suqing, keduanya adalah anak-anak mereka. Aku percaya entah itu Lin Hong maupun Nyonya Ye, tidak akan ingin sesuatu terjadi pada kalian berdua. Tenanglah sedikit. Nian, jadilah anak baik. Dengarkan aku, dengarkan. Berikan pisaunya padaku. Jangan takut, Mama ada di sini. Kau harus istirahat yang baik dulu. Nian. Mau kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku. Jangan lakukan hal bodoh. Kakak Su Feng. Kenapa kamu memberitahuku kebenarannya? Kenapa? Nian. Kamu punya dua. Keduanya sangat mencintai ibumu. The film was Presiden Ye dan Bibi Lin Hong translated and juga tidak narrated ingin by melihat M kamu Media. seperti ini sekarang. Kamu benar. Aku seharusnya bersyukur. Aku punya dua ibu. Tapi aku memilih untuk bersama ibu yang membesarkanku selama 20 tahun. Nian. Hei, Nian. Nian. Jangan melakukan hal bodoh. Mama tahu Mama salah.
Mama minta maaf padamu. Mama, aku minta maaf. Lepaskan. Jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan aku. Nian, tolong jangan lakukan hal bodoh, baiklah. Kenapa harus mereka? Ibuku menderita selama 20 tahun, lalu meninggal dunia. Dan mereka bisa begitu saja, hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa harus mereka? Nian, Kamu sudah berhasil menghentikan balas dendamku. Tapi kenapa kamu masih menghentikanku untuk menemukan ibuku? Kenapa? Nian, dengarkan aku. Percayalah padaku. Percaya sama aku. Nian. Mama tahu Mama salah. Berikan Mama kesempatan untuk menebusnya padamu. Mama juga akan meminta maaf pada Lin Hong. Nian. Ada apa denganmu? Bangunlah, jangan menakuti Mama. Bukan apa-apa. Nian hanya pingsan. Dia baru saja terluka. Dia perlu pergi ke rumah sakit. Cepat, siapkan mobil untuk rumah sakit. Cepat, siapkan mobilnya. Lin Nian, kau mencuri Chu Feng. Kau mencuri ibuku dariku. Mencuri identitasku sebagai nona muda keluarga Luo. Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu hidup. Jioli Yang Ren. Jika kau masih ingin terus mendapatkan uang, kau harus menyingkirkan Lin Nian. Presiden Yi, departemen terkait, sudah menyegel jalur masuk dan keluar utama di Jiangju. Kamera pengawas di dekat rumah sakit juga sudah diperiksa. Media massa besar juga semalaman menerbitkan pengumuman orang hilang. Kami menjamin akan membawa nona muda kembali dengan selamat. Jika ada berita, segera beritahu aku. Bibi Ye, orang-orang Chu dari ibu kota, sedang dalam perjalanan ke Jiangsu. Nian Bai, surga lindungi dia. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku baru saja menemukan Nian. Sekejap, aku kehilangan dia lagi. Seharusnya aku bersikeras, tinggal bersamanya di bangsal. Presiden Yi, kami menemukan di rekaman pengawas, orang yang menculik nona muda. Itu Zhao Liangren. Zhao Liangren, aku akan hancurkan kamu. Zhao Liangren hanyalah seorang penjudi busuk. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk menyewa mobil, untuk menculik Nian? Di balik ini, pasti ada seseorang yang mendukungnya. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan Nian terlebih dahulu. Pergi selidiki keberadaan mobil itu. The film was translated and narrated by M Media. Nian, kamu harus mengerti saya. Siapa bilang pada Luo Suking dia, nona muda keluarga Luo? Aku hanya perlu menuruti keinginannya. Menyingkirkanmu, dan kemudian aku akan punya uang tak terbatas untuk dihamburkan. Kau ingin mengatakan sesuatu silakan. Aku mengampuni Luo Suking. Demi ibuku, aku tidak menyangka dia akan bertindak dekat dan mengirimmu untuk menangkapku. Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah nona muda sejati keluarga Luo? Ye Qingmei adalah ibu kandungku. Obat penenang belum hilang efeknya, Kang. Kau nona muda keluarga Luo. Apa kau menganggapku bodoh? Luo Suking dan aku lahir di rumah sakit yang sama. Dia memiliki masalah jantung sejak kecil. Ibuku tidak punya uang untuk pengobatan. Jadi dia menukarku dengannya. Wasiat ibuku ada padaku. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Kalau kamu bantu Luo Suking bunuh aku, apakah Ye Qingmei akan dengan mudah melepaskanmu? Bahkan jika Ye Qingmei tidak akan menyakiti Luo Suking, siapa dia? Besarkan selama 20 tahun. Apa menurutmu dia akan mengampunimu? Jangan bicara soal apakah surat ini asli atau palsu. Meski aku tak bunuh kau sekarang, bisakah Ye Qingmei melepaskanku? Sebaiknya aku saja menyingkirkanmu secara langsung. Mengambil uang dan melarikan diri. Bersembunyi di suatu tempat, di mana tidak ada yang bisa menemukanku. Dan menjalani hidup yang baik. Bukankah itu hebat?
Aku tahu kau akan mencoba sesuatu. Kau benar-benar pikir aku tak punya tindakan pencegahan. Awalnya niatku kasih kematian cepat. Tapi aku tak sangka kau tolak tawaran baik dan memilih cara yang sulit. Ye Qingmei tidak akan melepaskanmu. Dan Chu Shifeng juga tidak akan. Saat mereka tiba, kau sudah akan menjadi mayat. Nona muda. Bagaimana perkembangannya? Nona muda, jangan khawatir. Lin Nian pasti tidak akan selamat malam ini. Namun, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Ye Qingmei menyelidiki, aku tidak akan bisa melarikan diri. Jangan khawatir. Yi Qingmei tidak akan punya kesempatan untuk mengganggumu. Setelah dia dan Lin Nian meninggal, aku akan menjadi nyonya keluarga Luo. Apa Luo Suking ingin menyakiti Ye Qingmei? Tidak, aku harus memperingatkannya. Aku sudah kehilangan ibuku. Aku tidak bisa kehilangan ibu kandungku lagi. Aku tidak menyangka kau benar-benar Putri Yi Qingmei. Sayang sekali kalian baru saja bersatu kembali. Dan sekarang kalian akan menemui akhir bersama. Luo Suking akan menerima balasannya. Dan Chu Shifeng adalah dari keluarga Kekaisaran Chu. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, aku akan tuntas melakukannya. Bibi Ye, apakah kamu merasa tidak enak badan? Mengapa kamu tidak kembali dan istirahat? Aku merasa Nian mungkin mengalami kecelakaan. Aku merasa sedikit tidak tenang. Nyonya, Nona muda, langit membantu yang pantas. Semuanya akan baik-baik saja. Tolong jaga dirimu. Minumlah air dan istirahatlah. Presiden Yi, kami menemukan arah mobil menuju perkampungan kota. Sepertinya itu tempat Nona muda dulu tinggal. Cepat, siapkan mobil. Baik, ayo pergi. Nona muda mengalami sedikit kecelakaan. Saya mengerti. Saya akan terus mencari kesempatan. Mohon tenang saja. Akhirnya, aku bisa pergi bersama Mama. Sayang sekali aku tidak akan melihat Luo Suking dan Xu Liangren menerima balasan mereka. Kau bisa beristirahat dengan tenang saat pergi. Lin Hong mungkin sudah ada di sini, menunggumu dengan tidak sabar. Lin Hong, kau. Mama, kau datang menyelamatkanku. Nian. Kamu baik-baik saja. Itu luar biasa. Aku takkan tinggalkan kamu lagi. Aku takkan biarkan kau menderita. Bahaya lagi. Nian. Ini adalah terakhir kalinya ibu melindungimu. Mulai sekarang, Nyonya akan melindungimu. Mama. Nian. Apa yang kamu panggil padaku? Mama. The film was translated and narrated by M Media. Bangun, tanahnya dingin, bangun. Nyonya, minumlah AE. Mama, air ini beracun. Luo Suking ingin menyakitimu. Nian, aku tahu kamu membenci Sucing.
Tapi bagaimana mungkin dia menyakitiku? Tidak, Mama. Aku baru saja mendengar dengan telingaku sendiri. Luo Suking dan Zhou Liangren berkonspirasi di telepon. Luo Suking ingin mengambil alih keluarga Luo. Pelayan ini sudah lama disuap olehnya. Nona muda, aku tahu aku tidak sopan padamu sebelumnya, tapi kamu tidak bisa menjebakku. Beraninya aku meracuni nyonya. Apakah ada racun di air ini atau tidak? Minum seteguk dan kamu akan tahu. Kalau begitu, minumlah. Aku mengakuinya. Ada racun di air ini. Beraninya kamu, penjaga, seret dia keluar. Nyonya, ini semua Luo Suking. Idenya, beraninya aku menentangnya. Aku tidak pernah menyangka. Putri yang kubesarkan selama 20 tahun akan benar-benar menyakitiku. Mama, percuma bersedih soal Luo Suking. Saatnya bereskan urusan dengannya. Bagaimana perkembangannya? Masalah yang mana yang kamu maksud? Menyewa pembunuh atau berkomplot melawan ibu angkatmu? Lin Nian, kamu ternyata belum mati. Apakah kamu sangat kecewa? Untungnya, pada saat-saat terakhir kemarin, Mama melindungiku. Tadi malam, bukankah dia datang mencarimu? Dia sibuk sepanjang malam kemarin, mencari keberadaanmu di seluruh kota. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurusku, putri angkatnya? Aku tidak membicarakan ibuku. Aku membicarakan ibu kita bersama. Lin Hong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Hong sudah meninggal. Dia sudah meninggal sejak lama. Meskipun kamu menang lawanku, jangan gunakan alasan seperti ini untuk menipuku. Xu Qing tidak menipumu. Mungkin ini kehendak langit, mungkin ini kebetulan, tapi seberapapun ia tersesat dan menderita. Cinta seorang ibu adalah yang paling tulus, dan cinta yang paling tanpa pamrih di dunia ini. Xu Qing, aku sudah menyiapkan kamar rumah sakit untukmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki bahaya apapun. Tentu, kau juga takkan bebas. Aku mengerti. Bisakah aku minum satu gelas lagi? Jika 20 tahun yang lalu, dia tidak menukar aku dan kamu, mungkin aku sudah lama meninggal karena penyakit jantung. Akulah yang mengambil hidupmu. Xu Qing. Hai, Xu Qing. Kenapa kamu? Xu Qing. Meskipun kamu ingin menyakitiku, aku masih memperlakukanmu seperti putri kandungku sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Mama, tolong izinkan aku sekali lagi memanggilmu seperti ini. Setelah aku tiada, kamu dan Nian tidak akan ada lagi kerenggangan. Xu Qing. Hai, Xu Qing. Xu Qing, bangunlah.